Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Bapak Dr. Andes Haji Irwanto MH, yang kami hormati segenap para pembina, penasihat Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Muhammad Zaki, Magister Agama, Barakallahu fi ilmi Ustaz, atas capaian gelar profnya. Selamat taqwa Allah fi barik. Mudah-mudahan ilmunya semakin berkah, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu memberikan kemanfaatan untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, tidak terasa para jemaah sekalian, hari ini kita memasuki 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Satu hari atau 2 hari lagi, Senin, kita telah masuk di akhir tahun dan memasuki 1 Muharram. Oleh karena ini, mumpung ingat dari Ketua BKM memberikan pengumuman dan nanti akan menyusul undangannya, kita pada asar tepatnya pukul 17.30 doa akhir tahun dan memasuki awal tahun. Jemaah rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari majelis ilmu kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ighfir lana ya dzal-'ula fi hadzal sabah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, wabil khusus para asatiz, imam, wabil khusus kepada Masjid Al-Ikhlas yang juga saya hormati dan saya muliakan. Kita berharap mudah-mudahan pada pagi hari ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu di pagi harinya. Cuma di pagi harinya ini bukan sekedar bangun pagi, mungkin langsung ke pasar, jogging, tidak sholat subuh ya. Tetapi maksudnya adalah orang yang bangun pagi, kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian juga alhamdulillah di sini kita zikirnya lumayan panjang ya, lumayan panjang itu bagi orang yang tidak pernah berzikir. Bagi orang yang banyak zikir ya masih sedikit. Ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membacakan beberapa ayat dan juga hadis terkait dengan birrul walidain, silatul aqrab wal jiran,
wa ikramid dhaif, ya. Tentang anjuran kita berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim kepada sanak kerabat, berbuat baik kepada tetangga, dan juga menghormati tamu. Akan kita dahului dengan firman Allah Subhanahu wa taala, firman yang cukup populer ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang cukup mencakup, ya, mencakup tentang tauhid, kemudian juga tentang kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial kita. Bahkan memang di dalam Al-Quran ini, menurut ulama usul fiqh Abdul Wahab Khalaf, ya, itu lebih daripada 2/3 Al-Quran itu isinya ajaran sosial kemasyarakatan, ya. Adapun ajaran tentang ibadah tidak sampai 1/4-nya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa agama Islam ini bukan sekedar agama yang sifatnya ritual, tapi juga agama yang mengatur tentang sosial kemasyarakatan. Bahkan ada satu ayat yang diakui oleh peneliti dari Jepang, saya lupa namanya. Dia sering menulis tentang Al-Quran, ya, tentang meneliti Al-Quran. Wallahu a'lam apakah dia akhirnya masuk Islam atau tidak. Dia mengakui salah satu ayat yang paling komplit tentang sosial itu terdapat di dalam Al-Quran, yang berbunyi, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah, ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali menyebutkan tentang berbuat baik kepada yatim, ya, orang-orang miskin, menunaikan janji, kemudian juga memberikan sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita bacakan tadi sangat populer sekali bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik dengan walidain, ya, kedua orang tua, al-walid, ya. Dalam ayat lain, wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Dalam Al-Quran atau bahasa Arab, al-walid itu bapak biologis, ya, bapak yang melahirkan kita, atau orang tua yang melahirkan kita. Tapi kalau disebut abun, ini umum, ya. Abun itu umum, bapak biologis bisa, kemudian juga paman juga bisa, ya. Rasulullah pernah bersabda, ketika Abbas bin Abdul Muttalib itu baru masuk Islam, banyak diejek oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena Abbas ini kan masuk Islamnya agak-agak belakangan juga, ya. Kalau tidak salah tahun-tahun 7 atau 8 Hijrah. Bahkan ketika perang Badar, beliau berada di barisan kaum musyrikin, walaupun tidak terlibat langsung. Waktu itu orang-orang muslimin mencemooh Abbas ini bagaimana? Keluarga Nabi kok tidak membela Nabi, ya, tidak seperti Abu Thalib, gitu, ya. Nah, Abbas
agak sedih. Ketika itu dia melapor kepada Nabi Muhammad SAW, aku sudah masuk Islam tapi kok ini umatmu mencemooh aku. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, jangan dicemooh ya. Abbas itu walaupun bagaimana sekarang dia sudah masuk Islam dan dia pamanku. Amur rajuli sinnu abi. Kedudukan paman seseorang itu seperti ayahnya. Jadi kata-kata abun itu sendiri terkadang bermakna ayah biologis, juga ayah yang tidak biologis ya, paman ya, bisa jadi juga ayah angkat dan sebagainya. Makanya ada penafsiran yang agak sedikit beda, menafsirkan bahwa kata-kata abun ya, ayah yang ada dalam kisah Nabi Allah Ibrahim itu menggunakan abun ya. Ada yang mengatakan di situ Azar ayah Ibrahim yang musyrik. Nah, padahal menurut penafsiran yang agak sedikit beda ini bukan sedikit, banyak yang menafsirkan bahwa Azar atau abun di sana paman, karena menggunakan kata-kata abun bukan walid. Ya, kalau dia ayah biologis yang berperan melahirkannya, maka dia biasanya menggunakan kata-kata walid. Ya. Sebab kenapa? Nanti bertentangan juga dengan hadis-hadis Nabi yang lain bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan ke dunia ini melalui tulang sulbi yang suci sampai ke Adam. Kalau kita menafsirkan Ibrahim anaknya Azar seorang kafir, ini bertentangan dengan hadis yang ini. Ya, ini menurut perspektif beberapa ulama bahwa Nabi Muhammad sampai terus ke Adam itu semuanya adalah ahli tauhid. Ya. Wa bizil qurba, hendaknya kita juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Berbuat baik kepada sanak kerabat. Ini lebih didahulukan daripada kalau kita berbuat baik kepada orang yang lain. Ya, sanak kerabat harus lebih didahulukan. Ada kan orang itu dia lebih berbuat baik kepada orang yang jauh, ya, orang yang tempatnya juga jauh, hubungannya juga jauh. Sedangkan di lingkungan keluarganya sendiri dia kurang membantu. Nah, ada yang seperti ini. Ya, padahal Rasulullah pernah mengatakan kalau kita itu berbuat baik atau bersedekah kepada sanak kerabat, pahalanya dua. Ya, pahala sedekah tadi, kemudian juga pahala berbuat baik. Ya. Wal yatama, anak yatim, wal miskin, ya, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Jadi kita utamakan dulu tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, jaril junubi ini tetangga yang jauh, ya. Was sahibi bil jambi, sahibi bil jambi ini ada beberapa penafsiran ya. Ada yang mengatakan dia teman sejawat atau teman dekat. Ibnu Abbas mengatakan teman dalam perjalanan. Ya. Kalau Sayyidina Ali menafsirkan was-sahibi bil jambi ini teman tidur, Pak, istri artinya. Ini penafsir daripada Sayyidina Ali. Ya, was-sahibi bil jambi, karena sahib di situ teman, al-jambi samping. Siapa lagi kalau orang yang selalu di samping kita, ya? Nah, itu penafsiran Sayyidina Ali. Wa bin sabil, orang yang dalam perjalanan dengan habisan ongkos. Wa ma malakat aymanukum, hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Nah, ini serentetan ayat ini terletak setelah tauhid, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukannya. Setelah itu birrul walidain. Nah, ini yang perlu kita lebih hayati lagi ya. Dan mungkin Ustadz Malik ngambil nama birrul walidain majelisnya kan. Ada undangan ya Pak.
Ikramul walidain. Ikramul walidain ya. Nah, ikramul walidain. Ini bagi kita yang sudah masuk umur ini, yang sudah jadi orang tua juga, tetaplah kita birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Ya, meskipun orang tua kita sudah tidak ada. Ya, mungkin yang sering disampaikan itu bisolah, ya, bisolati alaihima. Bisolah di sana artinya terus memanjatkan doa untuk kedua orang tua kita. Ya, bisa doa setelah habis sholat, bisa bersiarah, ya. Minimal kita berdoa itu Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Minimal 100 kali. Karena Rasulullah kan menganjurkan umatnya berdasarkan contoh beliau pribadi beristighfar itu kan 70 atau dalam riwayat lain 100 kali sehari. Ya, kalau kita menganalogikan dengan ini artinya ya, kita sendiri ikut mendoakan orang tua kita juga ya 100 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya itu kita baca 100 kali. Nah, biar tidak susah habis sholat 20-20. Ya, habis sholat subuh 20, habis sholat zuhur 20 kan jumlahnya 100. Itu minimal, ya, minimal. Bahkan ada satu perkataan ulama, bisa jadi perkataan ini mungkin bagi kita berlebihan, ya. Apa kata ulama? Durhaka, ya, durhaka seorang anak yang sudah beristighfar meskipun 1000 kali kepada orang tuanya. Kayaknya berlebihan ya. 100 kali aja mungkin kita belum. Ini sudah 1000 kali masih dikatakan durhaka. Ini kalimat-kalimat yang seperti ini kan tentunya bagi ulama-ulama yang khusus, ya. Ulama-ulama yang khusus gitu, yang jangkauan ibadahnya itu ya bukan tandingan kita. Makanya terkenal di kalangan para aulia, ya, para muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah itu suatu perkataan, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Ya, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang seperti kita, orang biasa, ya, kebaikan kita sayyatul muqarrabin. Itu keburukan bagi orang-orang yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kan kadang-kadang kaget melihat misalnya Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya. Itu 60 kali dibaca sholat. Bisa jadi di luar sholat lebih dari itu. Ya. Berarti kalau kita yang hanya mengkhatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bagi ulama dahulu, bagi mereka ya, sangat kurang sekali. Jadi kalau kita mendengar ada ulama yang dalam 1 harinya menghabiskan sholat sunat sampai 500 rakaat, ya, dan kita mungkin hanya 10 atau 12 rakaat, bagi mereka itu ya kecil gitu ya. Karena apa? Kalau orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ibadahnya itu bukan, dalam bahasa sekarang bukan apa, kaleng-kaleng ya, gitu ya. Nah ini, jadi perkataan yang tadi tentunya mungkin dikhususkan bagi kalangan-kalangan tertentu. Masa sudah 1000 kali? Iya, dikatakan durhaka. Memang ada hadis Nabi yang mana kata Rasulullah, sekalipun kalian ya merawat orang tua kalian yang sudah tua renta, menyuapi makanannya, membersihkan kotorannya, bahkan jika kalian memikulnya, mengajaknya haji atau umroh, kemudian tawaf keliling Ka'bah, itu belum bisa menyamai jasa orang tua kalian kepada kalian, sekalipun dengan 1 kali tarikan nafasnya dalam hidupnya.
belum bisa. Nah itu yang pernah saya sampaikan itu. Ketika ada orang bertanya, Rasul kenapa begitu hebatnya ya jasa orang tua itu? Ya, digambarkan oleh Rasul secara sederhana saja. Orang tua itu ketika mendidik kalian, membesarkan kalian dari kecil, dia berharap kalian itu tumbuh, berkembang, hidup, bahagia, ya. Sedangkan kalian ketika merawat orang tua, biasanya, bukan semuanya, ya, biasanya kebanyakan mengharapkan segera selesai. Kapanlah orang tuanya? Ada yang bilang yang agak kurang ajar, kapanlah laju gitu ya deh. Ya mungkin ya di antara kita ada yang seperti itu suatu saat mengurus orang tua. Di satu sisi manusiawi, tapi cepat-cepat sudah istighfar, ya, cepat-cepat sudah istighfar, agak jengkel, agak apa, kan maklum kan orang tua itu kan maunya dimengerti, ya, bukan minta saling pengertian. 96. Ya, makanya durhaka juga tuh kalau seorang anak minta pengertian sama orang tuanya, durhaka bagi mukorobin ya. Orang tua itu minta dimengerti. Misal ada kasus, dia sudah tua, tinggal sendirian, ya. Pengen anaknya ikut dia, sedangkan anaknya sudah berkeluarga ikut suaminya. Nah, ini kan serba salahnya. Taat sama suami ini wajib, ya, lebih wajib istilahnya, karena dia sudah ditanggung jawab, bahwa tanggung jawab suami. Pada orang tua juga tidak boleh tinggal. Nah ini posisinya serba sulit. Nah orang tua ketika orang anak itu ngomong, waduh bu, saya ini punya suami bu, kan kita harus tahu. Orang tua kan nggak mau tahu. Ya, dia minta dimengerti. Nah disitulah ya, kita harus memberikan pengertian pada suami. Gimana caranya saya ini bisa berbakti sama kamu, juga tidak durhaka sama orang tua, ya. Tidak durhaka sama orang tua ini. Semuanya bisa berjalan, ya. Walaupun kadang-kadang menghadapi posisi yang memang seperti itu. Ya. Wal istighfar lahuma, berdoa beristighfar sudah tadi ya. Wa inqazu ahdihima, nah, berbuat baik sama orang tua juga, kita menunaikan janjinya. Maksudnya mengabulkan segala hajatnya, melaksanakan segala apa yang mungkin dipesankannya sebelum meninggal, ya, atau semasa hidupnya. Nah, saya kepingin kamu itu nanti menjadi orang baik. Saya kepingin, nah, kamu itu sholat jamaah di masjid. Ya. Saya kepingin kamu itu nanti karena kamu anak paling tua, tolong anak-anak ini dibina, ya, dijaga, rukun gitu ya, sama tetangga baik, sama bibi paman juga berbuat baik, misalnya seperti itu. Ini juga bagian daripada kita birrul walidain. Wa ikramu shadiqihima, kita menghormati teman-teman orang tua kita. Ini juga menyenangkan orang tua kita yang sudah meninggal. Ayah kita punya teman, yang mana kita cari silaturahim sama mereka, menghormati mereka. Wasilatur rahim allati la rahima laka illa min kibarihima. Kita juga senantiasa menyambung silaturahim, yang mana silaturahim itu menjadi tersambung disebabkan keberadaan orang tua kita. Artinya kenapa kita punya hubungan sama si fulan? Oh, karena itu sepupunya bapak kita. Kenapa kita silaturahim kepada ibunda yang ada di sebelah? Karena beliau ayahnya orang tua kita. Ya, tersambungnya silaturahim kita kepada seseorang disebabkan keberadaan orang tua. Jadi jangan bermusuhan atau tidak seteguran atau jarang berkunjung ya kepada sanak kerabat orang tua kita, baik dari pihak ibu maupun juga dari pihak ayah ya. Nah, ini.
Wa bizil qurba, sanak kerabat. Ya, jadi sanak kerabat ini yang sudah kita katakan tadi, ladang amal kita setelah kita menyelesaikan birrul walidain, ya. Kemudian lihat mana saja kita punya sanak kerabat. Kalau kita ada uang lebih, ada sanak kerabat kita yang belum mampu, maka ini dahulukan. Ya. Jangan ada orang dia berharta, orang lain diumrohkan, dihajikan, sanak kerabat dia sendiri yang anaknya susah sekolah, nggak pernah dia bagi. Nah ini kebalik. Ya. Dahulukan dulu sanak kerabat. Ya. Wa bizil qurba wal yatama, baru setelah itu anak-anak yatim, wal masakin, ya, orang-orang miskin, wal jari zil qurba, tetangga-tetangga yang dekat. Nah, tetangga yang dekat, kita kan punya tetangga, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Makanya Al-Quran menyinggung di sini. Ada tetangga dekat, ada tetangga yang jauh. Yang mana didahulukan? Yang lebih dekat. Ya. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini hadiah, artinya punya hadiah pemberian. Ya. Yang mana dulu kira-kira aku prioritaskan untuk diberi? Maka kata Rasulullah, ila aqrabihima minka baban, yang pintunya lebih dekat dengan kamu. Kira-kira kita punya tetangga di samping kanan, samping kiri, di belakang ada juga. Ini ada pemberian cuma 2 paket. Ya. Yang mana kita dahulukan? Nah, tentunya tetangga samping kanan, tetangga samping kiri. Lantas ada yang bertanya, di belakang kan saudara kandung, walaupun jauh, mana dahulukan? Ya saudara tadi, ya saudara yang tadi, karena dia lebih dekat. Ya. Nah, tetangga kan kadang-kadang batasannya macam-macam ini. Yang agak populer pernah kita dengar tetangga itu 40 ya, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 samping kiri, samping kanan, itu kan. Kalau kita itu 40 Pak, sampai ke sebagian rumah. Bisa sampai dari sini, bisa sampai ke depan sana. Harum satu itu tetangga. Ya. Nah, bisa jadi mungkin dari 40 itu dibagi ya. Nah, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Mungkin itu yang bisa kita terima karena memang dari mana asal riwayat tetangga itu ukurannya 40? Memang ada berdasarkan sebuah hadis, tetapi hadis ini dianggap lemah oleh ulama, ya. Tapi ada juga yang berpedoman dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Hambali ya, berpedoman sama 40 ini. Tapi kalau Maliki Hanafi tidak. Kalau Maliki Hanafi dia berpedoman tetangga yang dekat itu adalah orang yang satu masjid. Nah, berarti kalau kita ingin melihat tetangga yang dekat yang mana? Yang dia ada di masjid. Mudahnya kalau semua masyarakat ke masjid. Ya. Kalau tetangga sebelah tidak ke masjid, nah, permisi ini mungkin kurang pas ya. Dan dia mengatakan juga bahwa minimal dalam satu kampung itu ada satu masjid, kemudian ketemunya di masjid, dan dia masih dalam satu kampung, satu kelurahan atau satu RT, maka dia keluar tetangga. Nah, hanya saja pembatasan 40 tadi mungkin kita bisa pakai, ya. Bisa jadi 20 rumah itu tetangga dekat, 21 ke atas sampai 40 itu tetangga yang jauh, ya. Itu bisa kita pakai ya. Jadi wal jarizil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, tetangga yang jauh, wasohibi bil jambi. Dari ini mungkin kita terjemahkan saja sahabat, teman sejawat, teman dekat kita. Wa bin sabil wa ma malakat aymanukum. Nah,
Di sini masalah tetangga ya. Tetangga itu kata ulama ada 3 ya. Ada 3 tetangga dan ketiganya ini memiliki hak ya. Pertama, tetangga yang memiliki 3 hak. Ada yang 2 hak, kemudian nanti ada yang 1 hak. Yang memiliki 3 hak itu adalah tetangga yang muslim dan masih sanak kerabat. Jadi kalau kita tinggal satu kompleks, ada dulur kita, saudara kita, maka dia punya 3 hak ya. Yang pertama, dia sebagai tetangga. Kedua, hak dia sebagai kerabat. Ketiga, hak dia sebagai muslim ya. Ada 3 hak. Yang kedua, tetangga yang bukan kerabat, dia punya 2 hak. Pertama, hak tetangga ya. Kedua, hak sesama muslim yang seagama. Ketiga, tetangga yang punya 1 hak, yaitu non muslim. Punya hak juga untuk dihormati ya, punya hak juga untuk dihormati. Jangan mentang-mentang orang non muslim gak pernah satu kata-kata pun kita menegur, bertegur sapa. Nah, ini bukan ajaran Islam, tetap ada bertegur sapa ya. Bahkan kalau kita melihat kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka memperlakukan tetangga yang masih agamanya Nasrani ya, Yahudi atau Majusi, itu tetap baik ya. Bahkan ada suatu cerita, ini tercantum dalam kitab-kitab biografi ulama, biografi para wali, seakan-akan yang berlebihan juga ya. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah bertetangga dengan seorang non muslim. Ada situ menyebutkan Yahudi, ada menyebutkan Nasrani ya. Bertetangga, disebutkan di sana orang Yahudi itu tinggal bagian atas. Nah, air apa? Air yang enggak bagus. Limbah entah dari WC, daripada kamar mandi itu sedikit bocor ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita biasanya kayak begini, gimana? Nyamperin langsung, gua paranin. Apalagi ini orang non muslim lagi kan. Kurang aja. Kita kan pasti itu tetangga itu sensitif betul. Ada daun yang jatuh ke rumahnya, dia sudah bentuknya bukan main ya. Ada anak tetangga nakal bisa ribut orang tuanya. Kalau kita kan paling gampang seperti itu ya, nggak boleh diganggu dikit. Padahal kan ada hadis Nabi, salah satu kebaikan kita kepada tetangga, kita membolehkan dia memasang sesuatu di tembok kita, tembok samping rumah kita misalnya. Lunas Ya. Nah, kita kan kalau tetangga mentok-mentok sendiri, mentok-mentok masang bingkai, masang jam di samping. Kalau perumahan itu kan dekat Pak, walaupun misalnya 2 dinding kan kedengeran kadang-kadang ya. Ini kita bukan main, ya, bukan main ributnya. Ya. Nah, Imam Hasan Al-Basri waktu itu sakit ini berkunjung, yang non muslim ini. Ya. Ketika berkunjung dia tahu, kelihatan itu ada netes air masuk ke rumah Imam Hasan Al-Basri ini. Tetangga itu bertanya, ya, waktu itu sakit apa? Oh, saya sakit yang sudah umur ya. Cuma saya berpesan ya, tolong, karena saya mungkin tidak lama lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada kebocoran di dalam rumah, tolong segera dibenarkan. Sebab khawatirnya begini, ketika saya meninggal, yang di rumah ini orang nggak sabar, anak-anak saya. Kalau dia masih bisa menahan, ya. Kalau kita pikir-pikir, kok tidak begitu bijak atau tidak begitu cerdas. Kalau bahasa kasarnya itu bodoh amat sih Imam Hasan Basri, kok didiamkan ya, apalagi orang non muslim. Nah, tapi disitulah ya, Imam Hasan Basri kan terkenal ya, seorang waliullah ya.
bagaimana dia menjaga hubungan mungkin dengan tetangga. Sebab kan ada tetangga ini juga yang kalau kita tegur sedikit sudah beda, Pak. Ya, sudah beda. Dia salah misalnya, ditegur dengan baik-baik, sikapnya juga sudah beda. Ada yang seperti itu. Ya. Ada lagi yang mungkin kita punya kucing kita buang air di halaman dia, langsung bukan disamperin, WA dulu Pak. Di WA dulu, kalau masih juga baru disamperin. Nah ini, ya, makanya dalam agama ini ya Nabi Muhammad SAW mengukur ya, kualitas iman kita itu juga dari bagaimana kita hidup bertetangga. Ya. Yang dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Bahkan ukuran-ukuran keimanan itu banyak dilihat dari bagaimana cara bertetangga. Ya. Kata Nabi dalam hadis lain, la yu'min, ya, tidak beriman. Maksudnya cacat imannya. Seorang yang ketika dia bertetangga, tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Ya. La yakman bawaikoh, dia tidak aman dari gangguan tetangganya. Jadi sebaik-baik ya, seorang muslim itu dia tidak mau mengganggu tetangga dan juga siap menerima keburukan tetangga. Jadi posisikan dia begitu. Jadi ini ajaran Rasulullah ya. Nah, supaya apa? Saking tingginya hak tetangga itu, Rasulullah pernah bersabda, "Mazala Jibril yusini ya, bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu." Seringkali Jibril itu memberikan wahyu firman atau menasihatiku tentang urusan tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga ini nanti akan dapat hak waris. Padahal kan tidak. Ya, begitu hebatnya hak tetangga dengan kita. Nah, jadi bagaimana caranya, apalagi kita hidup di kompleks ya, kompleks yang biasanya memiliki masalah cukup kompleks, ya. Kalau saya, termasuk kalau rumah saya kan sedikit Pak, cuma 10 kapling, yang dibangun 7 kapling, yang ditinggali cuma 3 keluarga. Ya. Tapi sempat ada rumah kosong di kontrak, sedikit bermasalah. Nah, itu tadi yang saya ceritakan tadi, karena kucing kita buang air di halaman tetangga. Itu saja sedikit sensitif. Karena kebetulan dia tidak suka kucing dan tidak memaklumi kucingnya. Nah itu sehingga dalam agama kita ya, Rasul itu sangat intens sekali menasihati kita tentang tetangga. Hadis terakhir saya sampaikan, min sa'adati ibni Adam arba. Kebahagiaan anak Adam itu manakala terpenuhi 4 ini. Ya. Secara singkat saja, 4 yang kalau terpenuhi ini orang bahagia, sejahtera. Ya. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah, punya istri atau suami yang soleh-soleha. Ya. Wal maskanus sholeh, punya tempat tinggal yang layak. Ya. Wal markabus sholeh, punya juga kendaraan yang layak dipakai. Nah, yang terakhir wal jarus sholeh, punya tetangga yang baik. Nah, kalau 4 ini sudah terpenuhi, maka tenang. Ya, hidup itu tenang. Nah, sebaliknya kalau ini tidak terpenuhi, punya pasangan yang tidak soleh, tidak soleha, punya rumah yang tidak layak, bocor, banjir, misalnya, punya kendaraan yang belum mampu beli kendaraan, dipaksa-paksakan belilah kendaraan butut, terus misalnya, ya. Kemudian tetangga yang kurang bagus. Ini cobaan yang sangat besar, Pak. Ya.
neraka itu. Gimana? Neraka Iya, jadi dunia. betul. Kalau orang-orang yang biasanya pengen baik sama tetangga, itu Pak rasanya kalau sudah bermusuh sama tetangga pengennya pindah, ya rasanya. Tapi kalau orang yang biasa ribut, biasa bermusuhan, ya masalah. Ya, saya hadapi tadi, saya parahin dia. Ya. Saya pernah salah paham dengan tetangga begini Pak. Ini di luar betul ya, ekspektasi kata orang itu. Kebetulan rumah kita airnya bagus, tetangganya airnya kurang bagus. Jadi dia minta ke rumah. Sampai pas subuh pun datang minta minta air. Saya ini apa salah ngomong, apa terlalu ngomongnya itu ya tersinggung ternyata. Memang orangnya mudah tersinggung. Jadi saya bilang Pak ambil aja Pak, airnya ambil aja, anggap aja ini sumur umum Pak. Tersinggung. Gak negor-negor. Kenapa pikir saya? Dipikirnya saya itu marah kali ya. Kalau ambil aja Pak, anggap aja ini sumur umum. Maksud saya tuh ambil aja nggak usah ngomong. Iya. Karena perumahan saya itu kata tukang sumur bor Pak, beruntung Bapak ini di sini sumurnya airnya bagus berlimpah. Ini Pak bisa untuk semua perumahan ini katanya. 10 rumah itu katanya. Nah karena kita melihat itu, kita kan niat kita baik. Silahkan mau ambil gitu. Cuma mungkin omongan tadi itu apa terlalu tegar, apa terlalu baiknya dipahami, kita kayak marah gitu. Silakan Pak ambil saja, anggap aja ini semua umum. Iya kaget, saking baiknya. Nah itulah ya, jadi kalau kita pengen aman bertetangga maka ya pertama di samping kita mengikuti apa yang disarankan Rasulullah, juga hati ya hati ini memang harus ya bersih sedikit lah gitu. Serba malu gitu ya, sabar. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Masya Allah, ini sudah siap-siap juga tanya nih ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, kita tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan kita mengakui kekurangan tetangga tersebut, siap menerima segala kekurangan. Baik, silakan, sudah bersemangat. Oh Allah, selesai. Silakan. Pak Haji Iqbal yang kedua ya. Saya sampai atas saya maju Ustaz. Sabar. Nanti kita buat panen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada ayat yang didoakan dari orang tua. Nah, ini apa ada kaitannya soal kedudukan Allah ini dengan orang tua ini? Sambil ini didengarkan kalau Allah berdoa kedua ridho orang tua. Ini apa ada kaitannya dengan ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia ini lewat perantaraan bapak ibu, begitu lewat perantaraan ketika menciptakan ketika Allah menciptakan manusia ini kan dari sulala, tim sulala dari tanah yang inti tanah itu kan dimakan oleh bapak ibu melalui tanaman. Apa itu ada kaitannya? Satu kedua kali sholat sunat birrul walidain untuk mintakan ampun pada kedua orang tua. Nah, ini waktunya tertentu apa waktunya bebas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mau nanya ini, saya pernah mengenal hadis yang katanya hadis harta anak adalah harta orang tua. Nah, saya bertanya apakah memang benar adanya hadis ini dan masuk kategori sahih atau lemah. Yang kedua, kalau boleh, ini di luar masalah hadis, mungkin masuk ranah fikih. Ini kejadiannya di masjid kita. Dalam sholat berjamaah
di saat pertama ada jemaah sudah khusus, dia mungkin tidak bisa menahan itu, dia keluar dari saf, dia posisinya di tengah barisan saf. Apakah kita yang di sebelahnya bergeser atau kita biarkan dia selesai mengambil wudhu untuk kembali ke tempat? Karena kalau kita bergeser itu mungkin panjang, rangkaian panjang gerbong bergeser semua dan tidak semua bergeser badan. Ini juga membawa semacam sejadah atau salah yang biasa kita pakai. Itu satu. Yang kedua, masalah barangkali fikih juga kan. Saya pernah di masjid lain bermakmum, imamnya di tengah sholat yang awalnya dia standar bacaan maupun pemahamannya, tapi di tengah sholat dia mempercepat sehingga tidak tamak lagi, gerakannya maju. Saya kaget. Selesai sholat, saya kebetulan di barisan di belakang imam. Saya tanya, kenapa? Padahal dia kayaknya kusut, tidak bisa menahan, mungkin kentut atau sakit perut atau apa. Saya jadi berpikir, kenapa dia imam ini bersikap demikian? Apakah dia misalnya mempersilahkan makmum yang juga akan menggantikan posisinya, sehingga barangkali dalam sholatnya berjalan lebih tumakninah dan lebih. Saya kira itu ada pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Penanya pertama ada 2 pertanyaan, penanya kedua pun ada 3 pertanyaan. Silakan saya. Ya, kan karena kalau nggak hati-hati, jaga hati itu kan cenderung menghakimi orang lain. Apakah ada kaitan ya hubungan seorang hamba dengan Allah dan seorang hamba dengan orang tuanya? Mirip-mirip. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memang dia Maha Pencipta, dan orang tua kita adalah yang menyebabkan keberadaan kita. Kalau kita katakan orang tua kita yang menciptakan kita kan ya, kurang pas ya. Bahasa orang kadang-kadang bikin anak, ini enak bikin anak. Iya, ya, nggak bisa kan. Orang bikin anak. Memang ada hubungannya sama ya. Jadi ketika samanya begini, akan saya analogikan lagi. Allah itu lebih suka kepada seorang hamba yang masih beriman meskipun ahli maksiat, ya, daripada orang yang baik-baik tapi dia tidak beriman. Ya. Masih Allah cintai ahli maksiat yang dia bertobat. Bahkan kata ulama masih mencintai ahli maksiat yang mengakui salahnya dan bertobat daripada orang beriman yang tidak pernah merasa salah. Apalagi kalau orang itu kafir, ya. Sama dengan orang tua. Orang tua pasti atau guru pasti akan lebih cinta kepada seorang anak yang bandel. Meskipun anak bandel ini, tetapi dia sama orang tua itu care, kata orangnya. Kalau orang tua sakit, dia susah, ibu susah. Ya. Pasti ibu-ibu itu cinta kepada anak yang walaupun agak bandel, tapi kalau dia sakit, dia paling memperhatikan. Sama dengan seorang guru lebih cinta kepada muridnya yang bandel daripada yang tidak bandel, ya, tapi cuek sama gurunya. Sudah merasa pintar, sudah merasa apa, lewat depan guru gak salaman, gak ada rasa hormat. Masih mending, masih sayang seorang guru sama murid yang bandel yang sering kena hukum, tetapi hormat sama gurunya bukan main. Nah, begitulah sama Allah Subhanahu Wa Taala lebih cinta kepada seorang hamba yang ahli maksiat, ya, tetapi dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, daripada
orang kafir yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia pernah listrik sekalipun. Nah, ini kan ada orang-orang agak sekuler mengatakan, masa Thomas Alva Edison itu tidak masuk surga? Kita lihat masjid-masjid itu terang, Masjidil Haram terang, Masjid Madinah orang bisa haji umroh, ya. Tapi dia tidak beriman. Kan ada itu yang ngomong orang yang sekuler, pemikiran sekuler, ya. Ya sama dengan seorang ayah punya anak, yang satu ini berhasil jadi sarjana hebat, ya, banyak uang dan lain sebagainya. Yang satu nggak berhasil, tapi yang satu ini taat sama dia, mengakui dia ayahnya. Yang satunya pura-pura nggak mengakui. Mana yang orang tuanya lebih cinta? Kepada yang nggak berhasil ini tadi, tapi dia mengakui dia sebagai orang tuanya. Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi banyak kesamaan. Ya, kesamaan di sini kan memang sesuai dengan kapasitasnya, Pak. Allah yang menciptakan kita, sedangkan orang tua adalah yang menjadi perantara ciptaan Allah itu terwujud. Itu ya, Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini cukup padat, 3 pertanyaan tadi. Ada sholat birrul walidain, ya. Nah, sebenarnya nama betul sholat birrul walidain ini tidak ada di Nabi, itu nggak ada, ya. Yang ada itu kita sholat sunnah, kemudian pahala sholat itu kita hadiahkan kepada yang meninggal, ya. Maka muncullah istilah sholat birrul walidain, ya. Jadi kalau asli betul sholat birrul walidain itu kalau di buku-buku kitab-kitab yang utama nggak ada. Dan cuma di tulisan-tulisan yang kiai-kiai yang sekarang ini ada tulisan di buku-buku Majmu' Syari kata apa itu sholat birrul walidain. Ya, kalau prakteknya itu tadi kita sholat 2 rakaat aja, sholat sunnah mutlak. Ya, tidak usah disebutkan sholli sunnata birrul walidain. Walaupun ada yang mengatakan ya niatnya begitu, ya. Cuma kalau kita yang mengambil yang lebih selamat, kita sholat 2 rakaat mutlak saja. Saya sholat 2 rakaat, nanti setelah itu ya Allah, kalaulah amal sholat saya ini diterima, pahalanya sampaikan kepada untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Nah, ini disepakati oleh mayoritas ulama, oleh yang seperti itu, ya. Kemudian ada hadis, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Hadis petikannya itu karena ini berisi kisah, ya. Anta wa man kali adika, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu, ya. Jadi kalau orang tua mencuri harta anaknya nggak bisa dihukum, Pak. Nggak bisa dihukum. Tapi kalau sebaliknya bisa dihukum. Nah, ini kisahnya. Dulu orang tuanya ini miskin, ada seorang anak ini. Nah, sering dia minta sama orang tuanya. Anak ini merasa bapak ini minta terus. Ini kan durhaka juga nih kalau begini. Minta terus. Ya kalau mintanya memang keperluannya memang untuk kebutuhannya, ya wajiblah seorang anak memberi. Kalau bisa itu sebelum orang tua minta, ya. Orang tua juga kadang-kadang mampu juga minta itu anak, kan. Akhirnya ayah ini tidak tahan karena tidak diberi, dia butuh, dia mencurilah uang anaknya. Nah, maka dia laporlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku mencuri harta. Panggil, didudukkan depan Rasulullah. Apa betul engkau mengambil? Betul, aku mengambil karena butuh, ya. Ketika aku minta, dia ngasih. Ketika aku minta, tidak ngasih. Akhirnya terpaksa aku mengambil kebutuhanku dan istriku. Maka Rasul mengatakan, menegur kepada anak itu, anta wa maluka li abika, engkau dirimu ini, kemudian hartamu juga, itu pada hakikatnya milik ayahmu. Ya.
Berdasarkan hadis ini, seorang ayah ya itu tidak berdosa mengambil harta orang tuanya, tetapi ya sesuai kebutuhan yang dia itu. Ya sama dengan kasusnya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin. Ya, karena mungkin suaminya pelit. Apa ada suami pelit tuh? Masya Allah. Yang kenceng itu. Bisa jadi apa suaminya mungkin agak pelit sedikit, bisa jadi mungkin lupa, ya, lupa kasih itu, atau ya memang tidak ada uang, ya. Maka seorang istri boleh mengambil, ya, katanya nggak ada uang, di kantongnya ada, ambillah, ada 100.000, ambillah 50.000, nggak usah izin lagi untuk belanja, nggak jadi masalah. Ya, berdasarkan riwayat Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan itu pelit kan, ke istrinya ngelapor, suami itu pelit sekali, masak sehari-hari aja susah betul minta duit, kadang ada, kadang bilang nggak ada. Gimana kata Rasulullah? Ambil, silakan ambil, tapi seperlunya. Nah, kasus orang tua ini begitu juga. Nah, jangan mentang-mentang antara kali abika, ya, pengen punya mobil orang tuanya ambil uang saldo anaknya diambil. Nah, ini tidak seperti itu, ya. Dan boleh mengambil itu sesuai dengan kebutuhannya. Hadis ini kuat, Pak. Cuma saya belum bisa mengatakan dia sahih. Soalnya paling ikut Pokoknya bukan dhaif ya. Uang rokok. Dhaif, ya. Antara hasan sama sahih, nanti saya teliti lagi. Kemudian kalau ada imam, ada 4 pertanyaan kalau nggak salah, 3. Masalah sholat, kemudian imamnya tadi, Jamaah batal. berarti 4 pertanyaannya. Sama imam tadi ya. 3. Satu masalah anak atau Ya, sholat tadi. yang jamaah yang keluar dari sah sholat kita itu bergeser mengisi posisi dia yang masalah Imam. Ya. Birrul walidain, harta sama yang kedua. Ini ada 2 kasus, ya. Ada 2 kasus. Kalau kita sebagai makmum, kemudian kita merasa pengen buang air, ya, atau mau buang angin, ya, atau memang nanti terjadi batal, Pak, ya. Kasusnya misalnya kita batal. Nah, bagaimana solusinya? Sebab kalau seandainya kita batal kemudian kita ngambil wudhu lagi, kita akan melangkahi orang sholat. Dan ini tidak boleh, ya. Batas melangkahi sholat itu ya batas dia sujudnya itu. Tapi kalau dia sudah depan sujudnya, itu tidak jadi masalah, ya. Jadi ulama mengajarkan kalau posisi seperti itu ada 2 cara. Yang pertama, dia tayamum di situ, ya. Jadi kalau kurang rakaatnya dia nambah, ya. Yang kedua, dia ikuti saja sholat, ya. Dia ikuti saja sholat sampai selesai, nanti diulang. Dua-duanya, yang tayamum tadi tetap juga ngulang, ya. Kenapa kok sudah tayamum ngulang? Karena tidak memenuhi syarat tayamum, posisinya aja. Sama dengan dalam mazhab Syafi'i, kalau kita umroh, kalau kita haji, ya, kita tayamum yang di pesawat begini itu nggak sah, Pak. Mazhab Syafi'i, ya. Kalau mazhab Syafi'i itu pengen tayamum tuh debunya jelas, ada debunya. Nah, makanya kiai-kiai yang pondok-pondok pesantren yang fanatik itu biasanya dia bawa debu, ya, bawa debu. Nah, kalau nggak bawa debu gimana? Nah, solusi mereka begini dalam mazhab Syafi'i itu, tetap sholat tanpa wudu, ya. Tidak usah, bukan tanpa tayamum, karena tayamum seperti itu katanya nggak sah. Nanti diulangi. Hormat, Ya. hormatul waktu. Nah, ya, ihramul waqt, ya, hormatul waqt, menghormati waktu sholat. Ya, kita waktu sholat sekarang sholat, tapi nanti diulangi, ya, diulangi. Nah, itu solusinya. Jadi ada 2 solusi, kita tayamum langsung ikut sholat, atau
langsung aja ikut, nggak usah tayamum, tapi nanti sholatnya diulangi supaya tidak mengganggu yang lain. Kalau begitu batal, saya dapat pahala. Kalau tidak, niat kita kan pengen sholat jamaah. Sudah niat itu sudah dihitung, sudah ada maksud, sudah ini dihitung sudah Pak. Kerennya Islam di situ. Ya. Orang yang biasa sholat jamaah ke masjid aja, suatu saat mungkin dia sakit, nggak bisa ke masjid lagi. Dalam hati, ya Allah, pengen betul ke masjid, tetap dihitung sebagaimana dia sehat. Ya, bapak-bapak yang mungkin ada yang biasa ke masjid, tahu-tahu atau ada zikir dan dibaca, suatu saat dia nggak baca karena sakit, karena apa? Tetap dihitung, karena sudah menjadi kerutinan dia. Sebab kalau dia sehat, pasti dia akan berangkat. Nah, kemudian imam juga. Nah, imam kalau dalam kondisi seperti itu dia mempertahankan sholatnya, maka hukumnya makruh, Pak. Ya, orang mempertahankan dalam keadaan seperti itu sholatnya tetap sah, cuma makruh ya. Makanya sebaiknya kalau misalnya dia jadi imam, maka bagaimana caranya dia membatalkan, tidak tahan lagi misalnya, daripada nanti dia sampai tidak ada tumanina, bisa jadi tidak sah. Lebih baik dia membatalkan, nyuruh yang di depan maju. Nah, maju, sebenarnya maju jadi imam itu nggak perlu harus ke sini Pak, maju dikit aja, maju sejengkal aja. Misalnya nggak pede kalau maju ke depan betul kan, nah, yang dari belakang maju sejengkal aja sudah cukup, ya, nggak harus ke depan. Karena dalam hukumnya, hukum asalnya betul, imam itu sedikit saja lebih maju. Bahkan kalau kita, tapi makruh hukumnya, imam sejajar itu makruh dengan makmum, kecuali yang wanita. Kalau wanita boleh Pak, imamnya tengah-tengah tapi sejajar boleh. Tapi kalau laki-laki minimal dia maju sedikit saja. Kalau dia sejajar makruh, dikhawatirkan nanti ketika berubah posisi makmum lebih maju gitu kan. Nah, makanya dia maju sedikit saja, minimal misalnya di bawah tumitnya. Nah, jadi dia usahakan misalnya kalau sudah tidak tahan bahkan merusak sholat, sebaiknya dia membatalkan sholatnya. Tapi daripada saya batal nggak ada tempat, dia mau lari kemana dia nggak ada, duduk aja. Misalnya nggak ada jalan keluar, mau keluar dari sana untuk melangkahi orang, ya dia ini saja, dia bertahan aja di situ, ya. Itu ya Pak. Kalau kasusnya jamaah itu sudah keluar, jamaahnya keluar. iya sudah keluar dari barisan sah. Oh iya. Apakah tempat itu kita isi? Oh iya. Bergeser. Ya. Ya. Jadi bergeser, ya. Kalau yang bagian yang bergeser itu yang sopnya sedikit mencari yang banyak, etikanya seperti itu, ya. Jadi kalau ada sop entah di tengah entah di depan ada yang kosong, maka bergeser diisi sop itu. Cuma yang sulitnya kadang-kadang kan orang nggak tahu ini mana yang banyak mana yang sedikit. Paling tidak patokannya yang mendekati imam, tengahnya ke tengah, ya. Kalau seandainya yang di depan ini nggak maju, yang di depan, yang di belakang boleh maju Pak. Misalnya yang di depan nggak ngerti ini mau geser mengisi, yang di depan boleh maju, ya. Yang di depan boleh maju, oh di belakang ya, yang di belakang boleh maju ke depan dengan melangkah sedikit-sedikit, ya. Itu ya Pak ya. Nah. Kalau boleh 5 menit satu lagi. Kalau boleh berkenan. Di masalah sholat juga. Setelah sholat berjamaah kita sholat sunat Pak. Mungkin ada muncul puasa. Kita sholat. Dalam saat sholat ada yang mau berjamaah juga tampilkan untuk kita dia sholat wajib. Ada dua kejadian, mungkin kita tolak dengan cara begini, tapi mungkin dia tidak mengerti bahwasanya kita lagi sholat sunnah. Ini masalah ilmiah. Ya, kita ini kan sholat badan.
apakah kita melakukan sholat niat sholat sunnah? Padahal mereka yang makmum ini dia sholatnya kira-kira ya tidak ada keraguan terus dia sholat kasih. Ya, terus saja sholat Pak. Ya, terus saja sholat. Jadi memang kalau dalam mazhab Hanafi juga sebagian Syafi'iyah itu walaupun sholat tidak seragam niatnya, ya, imamnya misalnya wajib, makmumnya yang sunnah, yang jelas hadisnya boleh ya. Jadi kalau saya jelaskan ini nanti panjang. Atau sebaliknya seperti kasus yang tadi kita sedang sholat sunnah, kemudian ada orang yang ikut, sebenarnya tidak ada aturan napok-napok itu Pak. Ya, dalam hadis Nabi itu nggak ada, kalau mentah-mentah. Memang kalau kita di pondok diajari seperti itu. Bahkan saking anunya biasa kayak begitu kan tepok kuat. Kan dari pondok itu kan mau marah tapi batal kan. Tepok-tepok itu mungkin ya pegang aja sedikit ya isyarat ya. Ini mungkin ulama yang ajaran. Kalau Nabi nggak ada, karena nggak ada ajarannya dari Nabi itu. Jadi kalau ada orang sholat, dia lagi sholat sunnah, kita pikir dia wajib, udah ikutin aja. Yang makmum, yang imam merasa saya sunnah, nggak usah ngasih isyarat apa, nggak usah. Ya nggak usah. Ya. Karena apa? Atau lagi merubah niat. Imam itu berniat jadi imam itu bukan kewajiban. Jadi kalau ada seorang imam, dia sholat, saya sholat isya, nggak ada imaman, sah Pak. Tapi kalau bagi makmum wajib ada makmuman. Ya, kalau bagi makmum dia wajib ada makmuman. Makanya kalau seandainya dia harus ada niat jadi imaman, nggak bisa yang kasus kayak tadi. Atau dia merubah sebagai rakaat, merubah niat saya jadi imam, kan tidak itu. Jadi disitulah dia kalau imam tidak wajib dia harus mengatakan imaman. Ya. Tapi kalau makmum wajib ketika berjamaah dia makmuman. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, kita melihat ada orang sholat, kalau kita tahu dia sholat sunnah, ya jangan diikuti. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kita dia sholat wajib, ya ikuti nggak apa-apa. Kalau kita pun di situ merasa lagi sholat sunnah, ya diamin aja. Sholat biasa. Ya. Jadi ada dalam fikih itu sholatul mutawatti ala sholat mutayammum. Ya. Kita boleh bermakmum kepada orang yang bertayamum, padahal kita wudhu. Kita boleh bermakmum kepada orang yang sholat apa? Sunnah tadi, ya. Kita boleh bermakmum kepada musafir, ya. yang paling tadi itu boleh. Baik, ini sudah siap. Cukup dulu Bapak, itu sudah malah. Saya khawatir kelompoknya tidak renyah lagi nanti. Iya, iya. Baik, mohon ditutup dengan doa. Baik, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah bisa ilmunya saya barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, saya sudah kajian kita ahli pada subuh. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan salah kepada ibu-ibu. Jazakallah khair atas sedekah subuhnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.